Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani wa thalathun. Hadis yang ke-32. Ya. Kita bertemu kembali di majelis ta'lim ini di hari yang ke-29 puasa dan di hadis yang ke-32. Ya. An Abi Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la darara wa la dirara. Diceritakan dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata la darara wa la dirara. Ya, janganlah kamu itu membahayakan orang atau membuat orang lain itu terancam atau membuat orang lain itu terteror, ya, atau jangan mencelakakan orang lain, ya, wala diroro, dan jangan membalas dari bentuk keburukan orang lain atas dirimu. Artinya kalau kau diperlakukan buruk jangan dibalas buruk, ya. Kalau kau dicelakakan orang, jangan kau buat satu rencana juga mencelakakan orang itu, jangan. Ya. Lihat ya, begitu mulia dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan jangan pernah nyelakain orang, dan juga jangan balas atas perbuatan buruk dari orang yang mencelakakan kita. Kita balas juga merencanakan untuk mencelakakan mereka, jangan. Ya. Karena apa? Karena kita ini adalah orang muslim, ya. Kita ini orang mukmin. Mukmin dan muslim ini berperangai, berakhlak dengan sesuatu akhlak yang baik, ya. Jadi ingat cerita Nabi, ya. Nabi itu pernah duduk istirahat, ya, habis satu peperangan begitu. Ya. Kemudian disamperin sama satu kaum musyrikin, kaum kafirin, Ustaz lupa namanya, ya. Kemudian dihunuskan pedang di leher beliau, ya. Bilang orang musyrik itu, orang kafir itu, Muhammad, siapa yang bantu ente sekarang? Siapa yang bantu ente? Ya. Maka apa? Dengan keimanan yang kuat, dengan satu kepasrahan penuh kepada Allah, dan diucapkan dengan mantap, Allah yang akan menolongku. Gemeter tangannya orang kafir itu dan jatuh pedang yang dihunuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Lemes dia, ya, kayak nggak punya daya dan kekuatan, lemes. Karena apa? Karena hentakan satu ucapan Allah yang akan menolong aku, kata Nabi Muhammad, tapi dengan keimanan, ya, lemes tuh, jatuh, ya, pedangnya jatuh, diambil sama Rasulullah. Ya. Orang tadi mau bunuh Nabi sebenarnya. Seandainya Nabi tidak mengatakan Allah dengan keimanan yang penuh, orang tadi udah bunuh Nabi dah. Udah ditusuk Nabi mungkin lehernya. Udah punya rencana untuk bunuh Nabi. Ya. Tapi apa? Ketika jatuh pedangnya dan diambil oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka apa kejadiannya? Ya. Kejadiannya Nabi di situ setelah ngambil pedangnya itu juga dihunuskan, tapi Nabi bertanya dengan tidak sungguhan. Nabi tanyanya itu, ya sungguhan, tapi tidak mau bunuh maksudnya. Siapa yang mau nolongmu sekarang? Maka dia memelas dan mengemis, kau orang baik Muhammad, kau adalah orang yang mulia, kau tidak mungkin mengotori tanganmu dengan membunuhku. Kau yang hanya satu-satunya engkau saja yang bisa bantu aku, ya Muhammad, begitu. Ditinggalkan sama Nabi, pergi kau. Pergi, kau bebas, kau aku bebaskan. Artinya apa? Nabi tidak membalas satu bentuk keburukan niatnya orang tersebut, niat buruknya orang kafir tersebut untuk membunuh Nabi tidak dibalas namanya Nabi untuk mencelakakan dia. Ya. Dan itu banyak cerita dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita umatnya, kita ini umatnya, ya, umatnya Nabi Muhammad. Katanya cinta sama Nabi Muhammad. Mbok yo, kata orang Jawa, harusnya seyogianya yang bagi
Seharusnya kita ini meniru satu sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW, dan di sini disampaikan sama Nabi Muhammad, la dororo wala diroro. La dororo ay la yadur. Ya, jangan berbuat membahayakan orang, mencelakakan orang. La diroro ay la yujazihi ala idrarihi, bal ya'fu anhu. Ya, kamu jangan balas untuk membalas dendam apa yang mereka lakukan kepada kamu, kalaupun toh perbuatan mencelakakan dia kepada kamu itu sukses. Sukses Ustaz dia penjarakan anak. Sukses Ustaz dia bakar mobilnya anak. Sukses Ustaz dia mukul anak, ngeroyok anak sama teman-temannya. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tidak dianjurkan untuk membalas perbuatan buruk dari mereka. Ya. Jadi begini nak, perhatikan nih. Itu akhlak buruknya mereka kepada kita. Mereka bunuh kita mungkin, mereka mungkin sakiti kita, mereka mungkin fitnah kita, caci maki kita. Itu akhlak buruknya mereka. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW punya akhlak yang baik. Bagaimana menyikapi akhlak buruknya mereka itu? Jangan sampai akhlak buruk mereka membuat kita punya akhlak yang buruk. Tidak. Seharusnya kita umatnya Nabi Muhammad, akhlak buruk mereka kepada kita balas dengan sesuatu yang baik, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Hadis yang ke-32, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Ya, hadisun hasanun, hadis hasan. Wallahu a'lam.